Baik teman-teman semuanya, di sini saya mohon izin untuk sedikit menyampaikan tentang perkembangan bahasa anak usia 3-5 tahun. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus Bimpaudi yang telah memberikan kesempatan ini untuk saya. Di sini kita saling berdiskusi ya teman-teman, bukan saya menggurui dari ilmu, karena sama-sama masih belajar. Oke, yang pertama, mengapa bahasa itu penting? Jadi bahasa itu membantu menyampaikan keinginan dan perasaannya. Nah, kalau misalnya bahasanya anak itu belum lancar, mereka akan kesulitan untuk menyampaikan keinginan, menyampaikan perasaannya, sehingga biasanya anak akan menjadi mudah tantrum karena yang diajak bicara tidak paham, sehingga dia kesal, seperti itu. Kemudian membantu anak berinteraksi dengan teman dan guru, ya, seperti di sekolah. Tentunya anak-anak akan bertemu dengan banyak teman, dengan guru-guru, jadi itu harus ada interaksi yang baik. Nah, interaksi itu agar bisa terjalin dengan baik harus dengan menggunakan bahasa yang baik juga. Lalu mendukung kesiapan membaca dan menulis. Jadi jika kosakata yang dimiliki oleh anak itu banyak, maka nanti proses belajar dia membaca dan menulis juga akan lebih mudah. Dan yang terakhir adalah menjadi dasar keberhasilan bagi anak. Nah, seperti tadi itu, jika kosakata anaknya banyak sehingga dia akan mudah belajar, ya nanti mempermudah juga dia dalam berhasil belajar di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Bahasa berkembang melalui interaksi dan pengalaman sehari-hari. Jadi tidak hanya dari HP atau dari dia melihat film atau yang lainnya, tapi agar komunikasi anak-anak itu lancar, kita harus sering-sering berinteraksi dan menjadikan pengalaman sehari-hari itu juga sebagai sumber belajar bagi anak. Oke, next. Perkembangan bahasa usia 3-4 tahun. Anak biasanya sudah mampu yang pertama menjawab pertanyaan sederhana. Misalnya kita tanya, Mbak Hana hari ini sarapan sama apa? Nah, kalau untuk usia 3-4 tahun itu harusnya sudah bisa, ini biasanya ya, bukan harusnya, karena perkembangan anak-anak itu berbeda-beda. Sudah bisa menjawab pertanyaan sederhana mungkin dengan 3-4 kata. Selanjutnya menyebut nama benda di sekitarnya. Misalnya ketika di kelas kita meminta untuk menyebutkan benda apa aja yang ada di kelas, atau kamu hari ini bawa apa, seperti itu. Kemudian stimulasi bahasa usia 3-4 tahun. Nah, di sekolah ataupun di rumah kita bisa menstimulasi anak-anak, menstimulasi bahasa anak ini dengan bernyanyi bersama. Tapi kalau di insya Allah kita turah-turah ya Bu nyanyi nih. Setiap hari nyanyi, mau doa nyanyi, mau cuci tangan nyanyi. Kemudian membacakan buku cerita. Kalau saya sendiri mungkin biasanya dalam satu pekan itu bisa membacakan sekitar 1-2 kali. Biasanya kalau saya sendiri di hari Senin sebagai literasi, nanti sebagai sumber belajar anak untuk kegiatan satu pekan berikutnya. Kemudian bermain peran sederhana. Ini yang paling disenangi kalau anak-anak usia 3-4 tahun. Kalau udah bermain peran itu heboh, biasanya main jual beli, nah itu pada rebutan. Oke, lalu mengajak anak bercakap-cakap atau ngobrol. Tentunya kita sebagai guru juga harus menjalin bonding dengan anak-anak, sehingga anak-anak merasa nyaman ketika bercerita sama kita, dan dari kegiatan bercakap-cakap ini kita bisa menstimulasi perkembangan bahasanya. Yang terakhir, bermain tebak gambar. Nah, yang ini permasalahan yang sering ditemui. Anak kurang percaya diri berbicara. Biasa itu cuma mau maju, tapi di depan cuma senyum-senyum,
juga salah satu ini kurang percaya diri dalam berbicara, tapi mau gimana lagi, harus diberanikan untuk berbicara di depan umum. Oke, lalu anak lebih banyak menggunakan gadget. Sebenarnya boleh saja ya menggunakan gadget, asal ya itu kita harus membatasi, dan setelah bermain kita juga tetap harus melakukan komunikasi dengan anak. Karena kalau gadget itu kan hanya komunikasi satu arah, anak hanya mendengar, tidak bisa berdiskusi atau berkomunikasi. Jadi kita tetap memantau ketika anak bermain gadget, dan sehingga anak itu juga bisa berkomunikasi secara dua arah, nggak semaunya sendiri. Lalu kosakata masih terbatas. Nah ini kosakata masih terbatas karena sering tidak diajak komunikasi. Jadi kita sering yang penting diem, yang penting anteng kayak gitu, sehingga anak cuma bermain sendiri, main HP sendiri, akhirnya tidak terjadi komunikasi terarah, sehingga akan memperlambat proses belajar bahasanya. Anak sulit menceritakan pengalamannya. Sebenarnya untuk ini kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Jadi kita kita pancing dengan kalimat-kalimat pertanyaan terbuka, sehingga tujuannya nanti anak akan bisa mulai bercerita sama kita. Yang terakhir, anak kurang fokus saat mendengarkan, ya banyak terdistraksi. Mungkin ini kita bisa memberikan permainan-permainan yang untuk meningkatkan fokusnya. Sekarang sudah banyak sekali referensi-referensi di YouTube maupun di TikTok, kegiatan yang untuk melatih fokus anak ini. Oke, lanjut. Yang terakhir, peran guru dalam menstimulasi bahasa. Yang pertama, menjadi model bahasa yang baik. Secara tidak sadar kita itu ternyata anak-anak kita itu ternyata sering meniru kita juga. Kadang meniru bahasa, kadang meniru gayanya. Jadi harus tadi lebih berhati-hati lagi karena anak meniru, karena kita juga menjadi role model untuk anak-anak kita. Lalu mendengarkan anak saat berbicara, merespon anak saat berbicara sehingga anak akan merasa nyaman, merasa dihargai, merasa didengarkan. Karena kita sendiri kalau tidak didengarkan juga jengkel ya Bu, sebel rasanya. Oke, lalu menyediakan lingkungan yang kaya bahasa. Kalau di kelas mungkin kita bisa menempelkan seperti poster-poster atau label pada setiap benda-benda yang ada di kelas. Jadi nanti pasti anak akan kepo lalu bertanya, lalu kita bisa memberitahu ini apa, ini apa. Nah, dengan seperti itu kita berharap kosakata yang dimiliki oleh anak itu akan semakin banyak. Yang terakhir, menggunakan kegiatan bermain sebagai media stimulasi. Oke, mungkin kalau orang yang awam melihat itu akan bilangnya kok sekolah PAUD cuma diajak dolanan terus, padahal memang kita itu belajar melalui bermain, harus melalui kegiatan yang namanya menyenangkan sehingga akan masuk ke anak juga akan senang tanpa merasa seperti kalau dulu kan belajar itu kayak yang harus duduk rapi mengerjakan LKS seperti itu. Tapi kalau di bawah ini kan kita bisa menggunakan media bermain untuk belajar, untuk menambah ilmu-ilmu, menyanyikan angka-angka lewat lagu, huruf lewat lagu, atau adab-adab juga tentang lagu sehingga anak akan mudah hafal. Oke, masih ada? Ada tips sederhana di kelas. Yang pertama, kita bisa melakukan untuk menyapa anak setiap pagi, dimulai saat penyambutan. Kita sapa, kita siapkan senyum yang ramah, senyum yang lebar. Selamat pagi Mbak, selamat pagi Mas. Nah, dengan seperti itu anak akan diharapkan nanti akan menjadi untuk penyemangat untuk anak karena sudah disambut dengan Bu Guru pagi-pagi. Lalu gunakan pertanyaan terbuka tadi, pertanyaan pemantik yang bisa memunculkan imajinasi anak, memunculkan ide-ide anak seperti itu. Lalu bernyanyi dan membaca cerita setiap hari. Kalau di sekolah mungkin 1 minggu 1 sampai 2 kali bisa ya. Tapi kalau
di rumah ini biasanya setiap hari atau malah tidak sama sekali? Nah, iya, saya sendiri juga belum bisa membacakan cerita. Dan yang terakhir, memberi apresiasi ketika anak berani berbicara. Jadi ketika anak sudah mau maju, sudah mau bercerita di depan, kita harus memberikan apresiasi, bukan malah menjudge atau cuma meremehkan. Ini sedikit dokumentasi di kelas saya ketika pembelajaran berlangsung. Yang pertama itu ada presentasi kecil, presentasi sederhana. Jadi anak mempresentasikan hasil karyanya yang dia buat pada hari ini. Nah, nanti dimulai dari salam, terus namanya siapa, lalu dia menceritakan hari ini aku membuat apa, misalnya menggambar rumah, atau yang lain sebagainya. Yang kedua itu ketika anak-anak bermain peran jual beli. Kebetulan itu topiknya supermarket, jadi ada yang jadi kasir, ada yang jadi pembeli, dan dari kegiatan bermain peran ini juga tidak hanya menstimulasi perkembangan bahasa ya, tapi juga perkembangan aspek-aspek yang lainnya. Matematikanya dapat karena menghitung jumlah barang yang dibeli, menghitung jumlah uang, susuk apa enggak, nah itu matematikanya dapat. Kemudian juga ada yang menata barang, masih barang, mengantri untuk masuk ke dalam supermarket dan lain-lain. Oke, dan yang terakhir itu foto ketika anak membacakan cerita ke temannya. Kebetulan untuk anak ini memang bahasanya bukan bahasanya, komunikasinya sama teman-teman itu masih kurang, masih banyak diam. Tapi kelebihannya diukur sendiri dia sudah lancar untuk membaca. Jadi ketika dia melihat buku, dia ambil kemudian membacakan ke temannya. Temannya juga malah asik menyimak. Kadang lebih asik menyimak temannya yang baca daripada gurunya yang baca, seperti itu. Oke. Dari diskusi kita hari ini mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman, didiskusikan, tidak ditanyakan, atau berbagi pengalaman di kelas. Boleh, monggo. Oke, ini tanyanya biasanya kalau bu guru lagi baca cerita anak-anaknya tidak kondusif seperti itu. Nah, terus caranya gimana? Oke, ini saya jawab pengalaman saya sendiri ya ketika di kelas. Jadi dari awal kita harus kuat dulu nih, aturan-aturan kelas itu harus kita sampaikan terlebih dahulu. Jadi pijakan di awal harus kuat dulu. Kemudian kita pastikan cerita yang kita akan bacakan itu menarik. Selain ceritanya menarik, kita sendiri juga harus menguasai. Atau kalau tidak, kita bisa menggunakan alat peraga, misalnya seperti boneka tangan atau mainan yang sesuai dengan cerita yang kita bacakan. Nah, seperti itu. Atau yang lain ada yang mau berbagi pengalaman juga, gimana caranya untuk mengatasi anak yang biar nggak ribut kalau lagi dibacain cerita. Oh iya, benar sekali ya. Kita harus yakin ya kalau anak-anak pasti bisa solid, anak-anak mau mendengarkan ya. Oke, kurang lebihnya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan karena masih banyak belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.